sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk kami boleh bersekutu bersama dengan seluruh umat Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersuka cita di dalam hadirat-Mu, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dan melakukan aktivitas rohani untuk kami boleh membangun iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Diberkati seluruh pelayan Tuhan, diberkati seluruh umat Tuhan, bahkan yang mendukung ibadah kami. Tuhan memberkati. Engkau melihat kerinduan kami, Engkau melihat isi hati kami. Biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan untuk boleh menikmati sukacita di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang datang dengan segala pergumulan, persoalan dan tantangan, biarlah Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan, dan biarlah di dalam hadirat-Mu kami boleh menemukan jawaban kemenangan, sukacita yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, dan kami percaya pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kepada saudara-saudara sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita dan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya selamatnya, nyanyi baginya selamatnya. Dengan sukacita dan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya selamatnya, nyanyi baginya selamatnya. Mari kita bersorak-sorai, kita tinggikan Allah kita, gloria hanya bagi-Nya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan, sorak-sorai, katakan gloria. Oh, 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 oh.
di tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tetap bersamamu, dari tempat maha tinggi. Bapak Ibu kita pakai begini. Mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Ku kan tetap bersamamu. Sama-sama katakan, ku kan tetap bersamamu. Dia Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus anakku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus anakku, besar kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, hanya Dia yang sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan Senang hati kita. Hanya Dia Allah yang sanggup menolong setiap kita, memulihkan setiap hati yang terluka. Dia melakukan setiap perkara besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita.
Allah yang sanggup memulihkan segala permasalahan kehidupan kami. Bukan saja Engkau sanggup Bapa, tapi Engkau mau, Engkau senantiasa setia mendengarkan seruan doa kami. Terima kasih, kami sungguh berbahagia dan bersuka cita mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, dan saat ini tiba saatnya kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajari kami untuk bersama-sama memahami kebenaran-Mu, sehingga kami diperbaharui dari hari ke hari makin serupa dengan Engkau, dengan pembaruan dalam roh dan pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan judul doa jemaat untuk pemberita Injil, sesuai dengan subtema dari gereja kita untuk bulan ini, yang diambil dalam Kolose pasal 4 ayat 3 sampai ayat 4. Kalau kita lihat di fotonya, gambar yang diterpaban di sini menggambarkan doa jemaat. Jemaat di sini digambarkan, kalau kita lihat sepintas, ada yang warna kulitnya berbeda-beda, itu bicara untuk jemaat keseluruhan dalam dunia ini, dan juga dalam skop kecil untuk jemaat kita di tempat ini. Begitu heterogen, terlihat banyak orang, tapi Tuhan katakan minta supaya jemaat untuk mendoakan pemberita Injil. Nah, pertanyaannya kita mungkin ini, pemberita Injil ini siapa gitu ya. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 11, kita baca bersama, dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita lihat di sini ada dipisah antara dua kelompok. Yang pertama ada kelompok rasul-rasul dan nabi-nabi, baru kelompok kedua untuk pemberita-pemberita Injil dan gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kalau kita pahami untuk hari ini, ada yang bertanya, ada juga yang mengatakan, apakah masih ada jabatan rasul dan nabi? Karena kita lihat ini kadang-kadang dalam pertumbuhan iman kita jadi bingung juga, kadang ada yang mengaku dia rasul, ada yang mengaku dia nabi. Tapi kalau kita di sini, kalau karunia nabi dan karunia rasul dengan segala mukjizat dan kekuatan yang Tuhan berikan itu masih ada, tetapi pos atau jabatan itu sudah tidak ada. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa jemaat mula-mula itu dibangun berdasarkan dasar para rasul, nabi-nabi dan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi pada awalnya itu memang ada jabatan itu, tapi sekarang untuk jabatan rasul tidak ada lagi, jabatan nabi tidak ada lagi, tetapi karunianya yang menyertai, yaitu karunia Roh Kudus dan kuasa dan segala otoritas itu masih ada sampai hari ini. Dan fokusnya sekarang adalah pada pemberita Injil, dan di sini dipersempit lagi kepada gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, pertanyaannya, kenapa kita diminta supaya mendoakan? Karena apa? Karena kita tahu dalam hari kesehari ini, pengajaran-pengajaran yang terjadi hari-hari ini kita lihat begitu kompleks dan begitu progresif, sehingga banyak yang perlu kita pahami. Ada yang mengajarkan fokus kepada perjanjian lama, ada yang perjanjian baru, ada yang campur keduanya, mana yang benar. Supaya kita melihat di sini, kita perlu mendoakan Injil mana yang dikabarkan atau yang diajarkan. Kita lihat dalam Kolose tadi ya, sebagai ayat utama kita dikatakan di Kolose pasal 4 ayat 3 dikatakan, bahwa doalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa zaman Paulus menulis ini dalam surat Kolose ini, pada penutupan dari akhir atau pada pasal 4 ada surat pasal terakhir dari Kolose, Paulus meminta supaya jemaat mendoakan dia dan Timotius. Kenapa? Itu ada satu hal yang sangat penting yang perhatikan, yaitu yang pokok pembicaraan yang perlu diwartakan, yang perlu didoakan supaya pengajar-pengajar dan gembala-gembala yang diajarkan adalah tentang rahasia Kristus. Nah, apa itu rahasia Kristus? Dan itu apa sebabnya bisa membuat Paulus dipenjara? Kita tahu bahwa pada saat awal gereja mula-mula, kita tahu sejarah kembali, kita harus melihat bahwa dalam perjanjian lama, dari bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan mereka, Tuhan berikan namanya hukum Taurat yang diturunkan di Gunung Sinai. Dan pada saat diturunkan sampai pada zaman Tuhan Yesus hadir, itu adalah masa transisi dari perjanjian lama, dari hukum Taurat masuk ke zaman hukum kasih karunia.
itu sepertinya pergantian rezim dalam pemerintahan, tapi kalau dalam hal agama ini satu hal yang sangat bertolak belakang, sehingga kedua ajaran ini, waktu Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, bahwa keselamatan bukan lagi hanya untuk bangsa Yahudi tapi untuk semua bangsa, dan dikatakan di situ ada kebangkitan, tapi orang-orang yang menganut hukum Taurat mereka tidak terima itu. Bagaimana mungkin seorang Allah menjelma menjadi anak manusia? Dianggap itu ada satu penistaan. Dan oleh karena itu kita tahu Paulus ada dipersalahkan, dan Paulus mengajukan kasasi ya, banding, sehingga dia karena sebagai warga negara Roma dia harus dikirim ke Roma dan dipenjarakan di situ untuk membela perkaranya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah rahasia Kristus itu seperti apa? Karena kita tahu dalam perjanjian lama semua kitab dari Kejadian sampai pada Maleaki itu berbicara tentang rahasia siapa Kristus yang tersamar, yang belum dibukakan nama secara tegas. Dia adalah sesungguhnya Yahweh yang merupakan Mesias yang menyatakan dirinya dengan nama Yesus Kristus. Tapi orang Israel tidak percaya, dan sampai hari ini mereka tidak percaya. Dan kemarin saya lihat di satu YouTube wawancara orang Israel, pemuka agamanya, ditanya bahwa mereka percaya akan kedatangan Mesias. Dikatakan bahwa Yesus itu belum datang, tapi yang akan datang adalah Mesias. Dan mereka katakan bahwa yang mungkin menjadi Mesias itu yang paling mirip itu kemungkinan datangnya pertama dari Yudaisme, Yahudi, kedua dari Islam. Kenapa? Karena kami menyembah Allah yang sama, yaitu Allah satu saja. Kalau Kristen, maaf, kami tidak percaya karena dia menyembah Allah Tritunggal, tidak sesuai dengan iman. Jadi orang Yahudi sendiri hari ini mereka tidak percaya dengan adanya Allah Tritunggal, apalagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias mereka tidak percaya. Dan mereka selalu mengatakan mereka saat ini masih menantikan kedatangan Mesias yang kedua. Nah, kita tahu bahwa janji firman Tuhan kepada rasul-rasul pada awal supaya bahwa kerajaan Allah itu, waktu kerajaan damai sejahtera ini datang untuk segala bangsa, bukan hanya untuk kepada bangsa Yahudi. Dibuktikan bagaimana dalam kisah rasul kita tahu bahwa Tuhan berbicara mencatat semua itu sungguh sistematis. Kenapa? Karena dikatakan untuk segala bangsa. Bangsa di dunia ini awalnya terdiri dari tiga anak Nuh kan, yang menjadi cikal bakal dari seluruh umat manusia di dunia saat ini. Jadi kita melihat bahwa Yesus atau Alkitab ini mencatat dengan sungguh bahwa berita keselamatan itu untuk semua bangsa dan terwakili oleh setiap dari anak Nuh. Bisa Anda bayangkan kan? Anak Nuh yang pertama menerima keselamatan siapa kita tahu di situ? Adalah anak Ham. Anak Ham itu diwakili siapa? Yaitu Sida-Sida dari Ethiopia. Dia percaya, terus dibaptis dan diselamatkan. Dan yang kedua siapa? Dari suku atau turunan Yafet, yaitu Cornelis. Cornelis adalah orang Romawi atau sekarang orang Itali. Dia juga Tuhan nyatakan dia menerima Tuhan Kristus sebagai Tuhan dan dia dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga siapa? Dari suku Sem, dari anak Sem, yaitu Paulus sendiri. Paulus, jadi kita lihat bahwa sungguh keselamatan untuk segala bangsa terwakili dari tiga keturunan tersebut. Dan karena itu sangat penting, maka hari ini kita perlu melihat, memahami kejadian itu, sehingga hari-hari ini kita perlu melihat bagaimana ini. Karena kita mau memahami antara kedua hukum ini, hukum Taurat dan hukum kasih karunia, adalah dua hal yang bertolak belakang. Dan kita lihat di sini Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 2:16 katakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita terus bertanya, hukum Taurat itu apa sih? Kok selalu kita katakan bahwa hukum Taurat itu ya tidak bisa menyelamatkan? Karena kita tahu bahwa sedangkan satu sisi Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu iota pun dari Alkitab ini tidak akan dihapuskan sebelum pada masa akhir. Tapi Tuhan katakan saya datang tidak untuk menghapus kitab Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Nah, untuk itu kita harus memahami bahwa sesungguhnya kitab Taurat adalah satu kitab yang menuntut perbuatan baik, ketaatan manusia untuk memenuhi apa yang tertulis di Alkitab.
Kalau hukum Taurat ini kalau kita tahu dalam bahasa dalam kasus kita bahwa yang maksud itu ada 5 hukum, ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa, tetapi intinya adalah 10 perintah Allah. Kenapa? Karena di 10 perintah Allah adalah 10 perintah yang diberikan dari semua hukum yang ada di Tuhan buat disimpulkan dalam 10, karena 10 adalah angka yang mewakili keseluruhan. Dan kita tahu bahwa manusia tidak ada satupun yang sanggup melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Taurat. Sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, potonglah tanganmu, supaya engkau masuk ke kerajaan Allah. Jangan sampai engkau masuk ke neraka dengan keadaan utuh segala organ tubuh kita. Tapi kita lihat hari ini, apakah ada orang percaya yang matanya dicungkil, terus orang yang tangannya dipotong gitu? Sebenarnya tujuan dari perkataan Tuhan Yesus adalah untuk mengatakan bahwa sesungguhnya itulah hukum yang sesungguhnya dari hukum Taurat, yaitu bahwa hukum yang tidak mungkin manusia itu bisa menggenapinya. Tetapi manusia kadang seperti orang Yahudi, yaitu para ahli Farisi, ahli Taurat, mereka mendegradasi atau menurunkan nilai hukum Taurat sehingga dapat dilaksanakan oleh manusia. Contohnya seperti ini, Tuhan katakan dalam perjanjian lama, jangan membunuh, jangan berzina. Bagi orang Yahudi atau para ahli mengatakan, selama kita hanya dalam pikiran kita, belum kita melakukan, misalnya kita baru melihat ada yang kita laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, dan timbul nafsu di hati kita. Kalau kita tidak melakukan perzinahan, itu bukan dosa. Itu menurut para ahli Taurat. Tetapi menurut Tuhan Yesus, pada saat engkau melihat dan baru timbul hati di hatimu, itu sudah dosa. Dan kau membenci saudaramu, tapi kadang tidak sanggup membunuhnya, tapi dalam hati kamu benci, sebenarnya itu kamu sudah termasuk pembunuh. Itu adalah standar yang sesungguhnya dari kitab Taurat, tetapi dalam praktek sudah diturunkan nilainya, dan Tuhan katakan itu tidak bisa menyelamatkan manusia satupun. Karena tidak mungkin satu manusia pun yang bisa melakukannya. Dan kalau kita selalu mendengarkan satu perintah firman Tuhan yang utama dalam firman Tuhan adalah, kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan pikiranmu. Dan terbukti, apakah ada satu manusia di dunia yang sanggup mematuhi perintah Allah seperti itu? Tidak ada satupun. Yang terbaik di Alkitab, ya, baik itu Daud, baik itu Salomo, atau raja-raja yang ada, tidak ada satupun. Dan itulah membuktikan bahwa manusia, kalau kita menghadapkan hidup dengan perjanjian hukum Taurat, semuanya dinyatakan salah. Zong kita semua. Dan Tuhan datang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Tuhan sendiri menjelma menjadi manusia. Dia sanggup melakukannya, yaitu menanggung segala dosa akibat dari pelanggaran hukum Taurat itu di kayu salib, menggantikan kita semua. Dan itulah kasih karunia yang Tuhan perlu kita ajarkan, kita sampaikan hari-hari ini. Nah, kita tahu bahwa dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi ada satu masa transisi yang jelas, tetapi tidak dipahami dan tidak oleh Yahudi. Dan sampai hari ini, agama-agama di dunia ini tetap mempraktekkan hukum Taurat, tapi dengan tanda kutip, hukum pertama Tuhan yang dipakai adalah Tuhan menurut versi mereka. Tapi di sini orang Yahudi sendiri juga tidak paham bahwa Tuhan yang menurut mereka itu siapa. Mereka sampai sekarang juga tidak paham. Ya. Dan yang sangat meresahkan adalah orang Yahudi sampai hari ini dia tidak percaya dan tidak tahu siapa sesungguhnya Mesias itu. Jadi mereka masih menebak-nebak. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan Antikris, itulah yang akan dipercaya itu sebagai Yesus, sebagai Mesias. Itu satu kejadian yang memang sangat menyedihkan sekali. Jadi dalam Ibrani pasal 8 ayat 7 dikatakan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi perjanjian yang pertama adalah perjanjian hukum Taurat, itu tidak bercacat dalam arti mereka sudah mendegradasi nilainya sehingga menjadi turun standar manusia. Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Sebenarnya ini pertama memang perjanjian baru juga turun untuk kaum Yahudi dan kaum Israel. Tetapi kita tahu pada saat mereka menolak kasih karunia itu, Tuhan katakan itu sekarang diberikan kepada bangsa-bangsa, termasuk kita hari ini.
Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Intinya di sini ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini bertolak belakang dengan perjanjian hukum Taurat. Perjanjian hukum Taurat kita masih tahu intinya adalah apa? Tuhan katakan, kesalahan bapak-bapak akan ditimpakan kepada anak-anaknya sampai kepada generasi ketiga dan sampai generasi keempat. Tetapi dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus datang menanggung semua dosa pelanggaran itu, Tuhan katakan, aku tidak akan mengingat-ingat dosa mereka lagi. Dosa-dosa kita tidak akan diingat lagi karena bukan lagi hukum Taurat. Tapi masalahnya kita sebagai orang percaya, kita kadang-kadang masih mempraktekkan hukum Taurat secara tidak sadar dalam kehidupan kita. Tapi nanti kita sampai ke sana, kita lihat lagi dalam Roma pasal 5 ayat 18 katakan, sebab itu sama seperti oleh pelanggaran oleh satu pelanggaran semua orang boleh ada penghukuman. Satu pelanggaran itu siapa? Yaitu Adam yang berdosa. Semua, yaitu kita turunan manusia, beroleh penghukuman. Penghukumannya apa? Yaitu dosa, dari upah dosa adalah maut. Semua manusia maut, penghukuman. Demikian pula satu perbuatan kebenaran, semua orang boleh pembenaran untuk hidup. Yaitu satu perbuatan kebenaran, bagaimana Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia, menanggung segala dosa pelanggaran seluruh umat manusia, dan kalau kita percaya, kita memperoleh pembenaran untuk hidup. Dulu ayat 19 katakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi begini, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, dia menjadi berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan Tuhan katakan upahnya adalah maut. Dan itu menjalar sampai keturunan manusia sampai hari ini. Betapa dahsyatnya hukuman itu. Dari satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Apakah kita berdosa karena kita melakukan dosa? Betul. Tetapi sesungguhnya yang benar adalah kita melakukan dosa karena statusnya kita adalah orang berdosa. Yang penting di sini memahami adalah status. Kita lihat sekarang, ada nggak orang berdosa yang statusnya? Sekarang di dunia ini hanya dua, status orang benar atau orang berdosa. Orang berdosa bisa nggak berbuat baik? Kita perhatikan ada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi mereka kan perbuatan baik yang luar biasa. Untuk membantu bantuan sosial, pengobatan gratis, semua perbuatan yang luar biasa secara manusiawi itu sangat baik. Tetapi statusnya tetap orang berdosa yang melakukan perbuatan baik. Apakah perbuatan baiknya itu akan mengubah statusnya menjadi orang benar? Tidak bisa. Tapi mereka berharap sih. Saya pernah bicara dengan seorang bos juga sih. Ya dengan perbuatan baik begitu harap siapa tahu di pertimbangan Tuhan dibenarkan. Itu tidak bisa. Dan justru sebaliknya begini. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita kan bertanya, bagaimana saya bisa dijadikan orang benar? Sedangkan perbuatan saya kadang-kadang masih ada dosa. Apalagi sebelum kita percaya pada Tuhan. Dan saat kita percaya juga kadang-kadang kita melakukannya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau status kita sekarang sebagai orang benar, orang yang tidak berdosa, kalau kita melakukan dosa, apakah status kebenaran sebagai orang benar itu akan hilang nggak? Status loh dia. Apakah status kita sebagai orang benar akan hilang? Bisa hari ini kita melakukan perbuatan baik nih, beribadah, rajin, ya, wah saya orang benar nih. Besok-besok kita melakukan kesalahan, ada perbuatan yang tidak kita sadari, atau sengaja kita lakukan kita bersalah. Apakah status kita hilang sebagai orang benar? Tuhan katakan tidak. Karena Tuhan katakan penebusan Tuhan Yesus adalah sekali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mati untuk sekali, untuk selama-lamanya. Dan kalau kita percaya, sekali kita percaya kebenaran kita dibenarkan oleh Kristus untuk sekali dan sampai selama-lamanya, sampai bertemu dengan Tuhan kedua kali. Walaupun kadang-kadang dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri, siapa sih yang tidak dalam hidup ini melakukan dosa?
kadang-kadang masih asal jangan terus tinggal di dalam dosa. Udah tahu itu dosa, terus lakukan, terus dihidupi dan dijalani sampai tidak perlu ada perubahan. Pertanyaannya, apakah orang itu adalah orang percaya? Masalahnya bukan boleh benarkan dosa, tidak. Itu pertanyaan, apakah itu orang percaya? Kalau orang percaya, kalau dia tahu dia orang berdosa, pasti itu sesuatu yang di hati rohaninya akan selalu mengingatkan kepada dia. Dan Roma pasal 3:20 katakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Selama hukum Taurat belum diturunkan, bangsa Israel sewaktu dia keluar dari tanah perbudakan selama perjalanan sampai ke Gunung Sinai, mereka selalu mengomel, mereka selalu mengeluh, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Kenapa kami dibawa keluar dari tanah yang penuh dengan makanan yang mencukupi, tapi kami sekarang kekurangan makanan, kami kehausan. Dan pada saat mereka sampai di tepi laut Merah, tidak ada jalan untuk keluar, dikatakan bahwa apa kami sekarang dibawa ke sini untuk dibantai. Mereka selalu mengeluh dan ngomel dan marah kepada Tuhan. Apakah saat itu Tuhan menghukum mereka? Setiap keluhan, setiap omelan yang keluar dari mulut mereka, Tuhan jawab dengan mukjizat. Pada saat mereka menemukan air yang pahit tidak bisa minum, Tuhan buka jalan dengan menyediakan, melempar kayu ke dalam sumur itu dan air itu menjadi manis. Pada waktu mereka perlu makanan, Tuhan kata mau makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Pada waktu mereka perlu minum, Tuhan katakan di batu karang dipukul dan mengeluarkan air untuk mereka. Itu masa masih termasuk masa karunia. Tetapi pada Pentakosta pertama, yaitu 50 hari setelah mereka keluar dari tanah perjanjian di kaki Gunung Sinai, mereka menerima hukum Taurat. Nah, di saat itu setelah hukum Taurat berlaku, setiap kali mereka mengeluh, mereka mengomel, hukumannya mati. Karena memang di perjanjian itu katakan tidak boleh engkau bersungut-sungut dengan Tuhan. Dan kalau mereka melanggar, melakukan kesalahan, mencuri dari hasil jarahan, mereka dihukum satu keluarga semua itu. Itu karena selama hukum Taurat belum diturunkan, masih masa kasih karunia, mereka tidak akan dihukum karena memang bukan dasarnya, tidak ada dasarnya. Contoh yang sederhana sekarang, misalnya kalau di jalan ini kita lihat kita parkir seenaknya, tapi suatu hari kalau di situ pasang pelang tanda di dalam parkir, kita parkir berarti kita bersalah. Itu ada hukumnya. Selama tidak ada pelang itu, tidak ada hukum itu, kita taruh kita tidak bersalah. Demikian juga itulah dimaksud dengan hukum Taurat itu adalah untuk, jadi setiap orang yang membaca hukum Taurat itu adalah sebagai alat untuk mengenal bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Dan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, pada saat kita percaya kepada dia, kita dibenarkan sekali untuk selamanya. Pada kita percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang benar, bukan lagi orang berdosa. Dan menguduskan ada satu proses progresif yang terus berjalan dari hari ke hari makin baik, ya. Walaupun secara status rohani kita benar, tetapi secara dalam kenyataan kita masih kadang-kadang belum sempurna. Tapi itu akan menjadi proses pengudusan dan terakhir menebus kita, yaitu pada saat sekarang kita sudah ditebus secara roh dan jiwa kita, tetapi kelak kita akan ditebus dalam tubuh kemuliaan, dipertemukan tubuh dan jiwa dan roh dengan tubuh kemuliaan. Itulah penebusan terakhir, tujuan, dan itulah namanya hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Nah, untuk ini kita bisa mau kasihkan satu ilustrasi begini, bagaimana hukum Taurat itu adalah satu alat. Kalau kita memakai hukum Taurat yang kita baca, itu adalah untuk membuktikan bahwa kita berdosa atau orang berdosa. Kita lihat di sini ada 3 gelas kondisi. Gelas pertama adalah gelas yang jernih, tetapi di sini ada endapan. Manusia pada umumnya seperti ini. Selama hukum tidak ditujukan, kelihatannya baik-baik saja. Tetapi kalau ini sendok emas ini diumpamakan sebagai hukum Taurat, dimasukkan ke gelas ini dan diaduk dan terjadi adalah air itu menjadi keruh. Ada yang salah nggak dengan hukum Taurat, dengan sendok itu? Sendok itu hanya alat. Kalau kita aduk, ada ketahuan bahwa manusia pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang benar. Itu adalah sendok. Apakah sendok itu bisa membebaskan kita dari kesalahan itu? Apakah terus kita aduk, apakah air itu akan menjadi bersih? Tidak bisa. Selama kita hanya mengaduk dengan hukum Taurat, selama itu kita menemukan diri kita orang berdosa. Dan itu bukan cara Tuhan yang mau. Dan cara yang Tuhan tawarkan adalah dengan ini. Supaya air ini bisa bersih,
adalah dengan diisi dengan air yang bersih terus menerus, dia akan melimpah ruah terus menerus dan akhirnya gelas itu akan bersih. Itu adalah proses pengurusan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan heran kalau hari-hari ini kita masih belum sampai ke situ, masih proses dari hari ke hari akan menjadi makin baik dan semakin baik. Kita lihat di sini lagi ayat ini dalam Efesus pasal 5 ayat 26 dikatakan, untuk menguduskannya, yaitu Tuhan kata menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi setelah kita percaya pada Yesus Kristus, kita setelah dipermandikan, kita percaya dan kita dibaptis, kita lahir baru, kita sudah dimandikan, sudah bersih secara alam roh. Ya. Dan Tuhan katakan dia memandikannya dengan air dan firman. Nah, di sini yang agak terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit masalah. Kenapa? Kalau di sini katakan memandikannya, membersihkannya, menyucikannya dengan air dan firman, berarti ada dua unsur air dan firman. Jadi itu jangan heran kalau ada saudara seiman kita mengatakan nanti ada air suci, air yang bisa menguduskan. Padahal sesungguhnya terjemahan yang benar ada di sini. Ya, coba kita lihat di bahasa Inggrisnya, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Jadi sebenarnya dicuci dengan air, yaitu firman, bukan dan firman. Jadi yang dibersihkan ada dimandikan dengan air, yaitu firman, bukan dimandikan dengan air dan firman. Karena itu sekolah menjadi dua entitas, tapi yang benar hanya satu, yaitu air yang melambangkan seperti firman. Nah di sini supaya kita paham, kalau kita nggak lihat nanti kita, wah nanti ada air suci dong kalau bisa untuk memandikan kita, air ini bisa membersihkan dosa kita, dan ada firman bersihkan dosa kita. Ini adalah pemahaman yang keliru. Nah, saya sekarang mau memberikan satu perbandingan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus selama pelayanannya, dia mempertentangkan atau membandingkan hukum Taurat dan hukum kasih karunia dipraktekkan dalam kehidupan pada saat itu dan juga berlaku sampai hari ini. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 dikatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Ini 20 ini perintah apa nih? Itu adalah hukum Taurat, 10 perintah Allah yang karena orang ini datang dengan seorang pemimpin di sini, saya yakin di sini adalah seorang mungkin pemimpin dari ahli Taurat atau dari pemuka di masyarakat itu. Dia datang, Tuhan katakan bahwa engkau tahu hukum Taurat semuanya. Apakah engkau sudah mematuhinya? Jawabnya sini, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Luar biasa, karena orang Yahudi dari kecil waktu umur setelah 15 tahun, sebelum 15 tahun mereka sudah harus tamat, harus khatam Taurat dan mereka sudah harus bisa belajar dan memahaminya. Ayat 22 katakan, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi harus kau lakukan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sifatnya adalah sesuatu yang sempurna. Tidak bisa kau lakukan hanya separuh-separuh atau sebagian-sebagian. Sehingga itu kita praktekkan seperti dalam hidup kita. Bisa dalam anak-anak sekolah atau kuliah. Dikasih soal 10 soal, kita jawab 9 soal betul, 1 salah, oh dapat 90, dapat A+. Kalau di hadapan Tuhan, salah satu, salah semua. Karena Tuhan katakan, aku sempurna, engkau harus sempurna. Tapi kenyataannya ada yang manusia yang sempurna. Tidak ada. Itu membuktikan bahwa kalau kita pakai hukum Taurat, tidak mungkin satu orang pun disempurnakan atau dibenarkan. Karena sini dikatakan semua hukum tentang hubungan manusia dia telah melakukannya dengan baik. Tapi Tuhan katakan masih ada satu yang masih kurang, yaitu jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagianlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maksud Tuhan ini adalah satu uji coba, hanya cobaan. Kenapa? Bukan disuruh menjual, tapi Tuhan tahu orang ini Tuhannya adalah Mamon. Dia memperlakukan harta itu sebagai Tuhan, sehingga Tuhan katakan, karena dia melanggar hukum Taurat yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan mereka memperlakukan Mamon, hartanya sebagai Tuhannya, dan itu yang Tuhan katakan, jualah. Dan ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Kita lihat, dia memperlakukan Mamon, hartanya sebagai tuannya dan Tuhannya, sehingga itu adalah pelanggaran hukum yang pertama dan Tuhan katakan suruh dia tinggalkan, tapi dia tidak bisa. Kalau kita sekarang membenarkan diri dengan hukum Taurat,
selamanya kita tidak akan mampu dan kedapatan kita bersalah. Nah sekarang kita bandingkan, Tuhan itu luar biasa. Di Lukas pasal 18 berbicara tentang perbandingan itu, perbandingan dari hukum Taurat. Tetapi di pasal 19 itu berbicara tentang hukum kasih karunia. Perbandingan seperti ini katakan. Lukas di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dua-duanya kaya ya, tadi sama-sama orang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kurang lebih saya begitulah, atau lebih pendek lagi mungkin. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara dan melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku dan akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita lihat di sini, apakah Tuhan ada menyampaikan hukum Taurat yang harus dia ikuti? Apakah Tuhan menanyakan apakah kau memahami hukum Taurat, apa sudah kau praktekkan? Tapi itu bukti Tuhan ya. Bayangkan Tuhan yang berinisiatif datang ke mencari Zakeus. Tapi harus dimulai dulu dengan apa? Kemauan Zakeus juga. Zakeus ada keinginan untuk bertemu Yesus walaupun dia tidak mengenal dia sampai seperti apa, dan Tuhan meresponinya. Tuhan datang marah menumpang di rumahnya, dan Tuhan di situ satu bukti kehadiran Tuhan, kasih karunia yang seharusnya katakan bahwa Zakeus itu kalau bagi orang Yahudi saat itu adalah tidak layak diterima oleh seseorang namanya Tuhan, karena dia tidak tahu Zakeus itu adalah seorang pemungut cukai, seorang dibenci oleh bangsa Israel karena dia selalu memungut lebih dari apa yang diwajibkan, sehingga dikatakan dia adalah seorang, kalau sekarang ya mungkin koruptor lah begitu ya, yang seharusnya dihukum. Tetapi Yesus mau datang kepada dia, itu menunjukkan bahwa kasih karunia itu tidak melihat apapun permasalahan siapapun di latar belakang engkau. Tuhan sungguh mengasihi kita dari kita, dan Tuhan mau merendahkan diri datang. Dan yang terjadi, Tuhan tidak menetapkan hukum Taurat, tetap kasih karunia bukti Tuhan merendahkan diri dan hadir di rumah tersebut, membuat Zakeus berubah dan menerima Tuhan dan mempraktekkan dengan perubahan pikiran ya, dan juga mengganti rugi apa yang telah dia lakukan selama kehidupannya. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir, sudah waktunya masih ada, udah hampir habis ya kurang lebih. Nah tadi kita bicara tentang hukum Taurat. Wah itu sesuatu yang tidak lagi untuk orang percaya, benar. Tapi sekarang kita terus bertanya, hukum Taurat itu untuk siapa kalau begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan hukum Taurat itu tidak akan dihapuskan satu iota pun sampai sebelum akhir zaman. Jadi untuk siapa? Nah firman Tuhan menjelaskan dengan tegas. Di sini dikatakan hukum Taurat untuk siapa? Dikatakan 1 Timotius pasal 1 ayat 8 dikatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi baik untuk digunakan, yakni dengan keinsafan atau kesadaran bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Jadi kalau kita sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan adalah orang benar, kita tidak boleh lagi ditekankan, diajarkan tentang namanya hukum Taurat. Karena hukum Taurat bicara apa? Hukum Taurat bicara bahwa engkau harus begini, misalnya engkau kalau mau diberkati engkau harus berdoa 7 hari seminggu. Kau doa bisa paling tidak 1 jam. Atau engkau tidak boleh makan ini dan makan itu supaya engkau diberkati. Dan kita tahu dalam praktik dalam dunia ini orang hukum Taurat itu seperti ini. Sering kita dengar ada orang mengatakan, aku ini orangnya baik ya. Kalau kamu berlaku baik sama aku akan sangat baik dengan engkau. Tapi saat kau berjahat dengan aku berbuat lebih jahat dari itu bagi engkau. Itu adalah orang yang praktek hukum Taurat. Jadi kadang-kadang itu yang membuat hukum timbal balik. Dalam kehidupan ini adalah selalu orang Kristen mengatakan kalau diajarkan, kalau engkau berbuat baik, rajin beribadah, melayani, engkau akan diberkati. Tidak salah, tapi prinsipnya keliru. Kita bukan mau melayani dengan target untuk mendapat penghargaan dari Tuhan. Tetapi kita melayani karena kita menyadari kita dulunya adalah seorang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk disebut anak-anak Allah. Kita melakukan banyak kekeliruan, kesalahan di sana sini. Tapi baru saat kita percaya Yesus, kita diampuni, kita disucikan, kita dibenarkan kembali menjadi anak Allah. Karena rasa terima kasih kita untuk meluangkan waktu
harta, pikiran, dan segala yang ada untuk melayani dia. Bukan dengan harapan dengan melayani dia kita mendapat imbalan. Jadi itu adalah motif yang berbeda. Kalau motif perjanjian, kalau hukum Taurat adalah kau lakukan baik, kau akan menerima yang baik. Kau melakukan yang jahat, akan menerima yang jahat. Tetapi dalam hukum kasih karunia, engkau melakukan yang jahat, engkau akan menerima yang baik. Kok bisa begitu? Karena segala yang jahat telah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib menggantikan kita. Itulah yang disebut kasih karunia. Jadi sesungguhnya seharusnya hukuman itu kita terima. Segala yang tidak layak kita terima telah Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan menanggungnya bagi kita. Dan itulah kunci dari kasih karunia. Dan dikatakan, jadi hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Cepat. Bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh para umumnya. Jadi hukum Taurat itu diperlukan kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya, orang di luar gereja. Kita memang harus membeberkan hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dia mengetahui waktu hukum Taurat diberikan seperti kita mengaduk air yang jernih dengan sendok emas, kita aduk dengan hukum Taurat, kita sampaikan kebenaran hukum Taurat dengan 10 perintah Allah itu, dan dia akan terlihat waktu diaduk akan timbul endapannya dan dia akan sadar, oh betul saya ada kesalahan ini yang kulakukan yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu tujuannya hukum Taurat diberikan kepada orang tidak benar. Jadi kalau memang untuk penginjilan, untuk pertama kali bagi orang yang belum percaya, memang kita harus pakai hukum Taurat, yaitu bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan karena upah dosa adalah maut, dan oleh karena kasih karunia kita dibenarkan. Itu yang harus diajarkan. Jadi bukan untuk orang percaya lagi supaya dipraktekkan di lingkungan gereja bahwa engkau harus begini, harus begitu, harus taat dan taat ini supaya engkau diberkati. Itu adalah satu pemahaman yang keliru. Tapi ini untuk orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Di sini adalah bagi orang yang berdosa, orang duniawi. Kalau orang duniawi kita tahu, mungkin Anda pernah berhadapan dengan orang-orang dunia ini. Ada nggak orang dunia yang percaya bahwa dia orang berdosa? Kalau kau tanya 1000 orang dunia, kau tanya apakah kita katakan bahwa manusia semua kehilangan kemuliaan Allah dan orang berdosa, dia mengatakan saya tidak berdosa, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya baik-baik saja, tidak ada yang salah dengan saya. Tapi waktu kita bukakan di perhadapan dengan Taurat, dia akan tahu, oh sungguh, karena dia yang paling utama adalah dosa yang paling besar adalah dia tidak mengakui siapa pencipta dia, atau dia mengakui tapi pencipta yang keliru, Tuhan yang lain dalam tanda kutip. Dan itulah yang terjadi dalam dunia ini. Dan juga di sini katakan ayat 10, bagi orang cabul pemburit itu bisa cadang para LGBT. Kalau LGBT kau hanya mengajarkan tentang kasih karunia bahwa Tuhan mengasihi engkau, mereka percaya Allah mengasihi seluruh manusia di dunia ini. Jadi kami mengasihi satu dengan lain walaupun lawan jenis, itu juga kasih. Tetapi kalau kita hadapkan dengan hukum Taurat, di hukum Taurat apa? Pemburit hukumannya apa? Hukum mati. Baru udah tahu bahwa itu adalah tidak boleh, tidak diperlakukan. Tapi kadang-kadang banyak gereja sekarang mengajarkan kasih juga untuk orang yang keliru. Mereka adalah LGBT, tetap selalu dikasihkan tentang firman Tuhan dan kasih karunia Tuhan, tetapi tidak pernah membuka bahwa sesungguhnya kelakuan perbuatan itu tidak benar dan tidak sesuai firman Tuhan. Dalam perjanjian lama Anda akan dihukum mati. Dan kalau Anda tidak bertobat, tidak berubah pikiranmu bahwa kalau engkau tidak percaya pada Yesus Kristus yang menggantikan engkau, pasti juga tujuan akhirnya adalah neraka. Dan itulah yang kita lihat dikatakan lagi, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepada Paulus. Jadi disimpulkan kita tahu bahwa yang perlu kita doakan bagi pemberita-pemberita Injil yaitu untuk para gembala, para pengajar yang hari ini ada, supaya mereka bisa membedakan, mengetahui mana yang firman Tuhan, kasih karunia, dan mana yang hukum Taurat. Sehingga jangan terjadi percampuran, karena kadang-kadang manusia itu selalu mencari keseimbangan. Ada begini, katakan, kalau apa tadi, yang kantong kulit lama dikatakan, jangan kau pakai untuk mengisi anggur yang baru. Karena pada saat engkau mengisikan anggur yang baru di kantong yang lama, kantong itu akan pecah. Kenapa? Karena anggur yang baru akan kuat fermentasinya, karena kantong lama itu sudah keras, biasa retak,
tidak sudah kaku, sesuatu yang tidak bisa berubah, waktu dimasukkan anggur yang baru dia akan merekat dan pecah dan kehilangan dua-duanya sehingga tidak bermanfaat. Jadi di sini Tuhan katakan bahwa kita harus radikal, seperti Paulus katakan, mengajarkan apa adanya tentang hukum kasih karunia dan hukum Taurat kepada sasaran yang tepat. Jadi jangan dikombinasikan waktu percaya. Ada yang mengatakan bahwa kita percaya pada Yesus Kristus dibenarkan, yaitu pada saat kita dibenarkan, kita dibaptis dan percaya, itu dosa masa lalu kita sampai pada saat kita percaya, kita diampuni, selesai. Tetapi setelah itu dalam kehidupan kita kalau melakukan dosa lagi, kita jatuh kembali kepada orang berdosa. Itu adalah pengajaran yang salah. Seperti firman Tuhan katakan, sekali ditebus dibenarkan untuk selama-lamanya benar, tetapi proses pengudusan bisa terjadi karena perubahan itu gradasi, bertingkat, lebih setingkat ke arah situ. Sehingga dan demikian kita doakan supaya gereja-gereja bukan hanya di sini, tapi gereja di dunia dimanapun, supaya penginjil-penginjil, pengajar-pengajar adalah menyampaikan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, tapi firman Kristus, yaitu rahasia Kristus, bahwa dia telah mati menggantikan semua umat manusia, karena manusia tidak ada satupun yang akan sanggup untuk membenarkan dirinya dengan perbuatan baik, dengan perbuatan baik sebaik apapun. Kalau tidak ada Kristus yang menebus dia tetap orang berdosa. Oleh karena itu, kebenaran itu perlu kita sampaikan dan perlu kita canangkan, sehingga pada saat kita mendoakan, dengan Injil ini disampaikan, kebenaran ini disampaikan, kita percaya terobosan akan terjadi, gereja akan bertumbuh, dan jemaat Tuhan akan terus mengalami pengurusan dari hari ke hari. Dan bukannya takut dalam pengertian begini, takut datang ke gereja. Ada satu perumpamaan gini, pertanyaan terakhir, adakah Anda atau kita membersihkan diri sebelum kita mandi? Waktu saya mau mandi nih, mandi saya bersihkan diri dulu. Udah bersih baru mandi, begitu? Ya kita mandi ya membersihkan diri. Jadi ada orang bilang gitu, kalau mau ke gereja jangan sekarang, tunggu dulu, tunggu hidup gua agak beres dulu. Sana sini masih ada salah, masih ada itu. Tunggu saya benahi dulu, tunggu saya sudah agak baik, agak benar, baru saya datang gereja. Itu keliru. Seharusnya pada saat kita masih dengan segala permasalahan, pergumulan, dengan kesalahan, kejatuhan, dan apapun kelemahan kita tetap datang kepada Tuhan. Datanglah ke gereja untuk mendengar firman Tuhan, untuk diisi dengan firman Tuhan, dicuci, diisi, sehingga gelas yang penuh masih ada kotoran akan bersih dari hari ke hari. Jangan tunggu kita gelas itu bersih baru datang, itu nggak ada gunanya sama sekali. Kalau misalnya sepeda motor kita, mobil kita dalam keadaan sehat, ya kita nggak perlu bawa ke bengkel. Justru pada saat rusak, mulai ada ngadat-ngadat, kita baru buka bengkel untuk diperbaiki. Dengan demikian pemahaman ini supaya jangan, kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita masih di sana sini ada kesalahan, kita menghindar dari gereja, justru itu hari ke hari akan membuat kita makin menjauh, sehingga akhirnya kita bisa saja menjadi terhilang dan melupakan kasih karunia Tuhan dan menjadi orang yang tidak percaya. Itu tujuan setan sesungguhnya. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi ini boleh mengingatkan kita untuk berdoa bagi gereja kita. Dan apa yang kita doakan yaitu pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hukum kasih karunia. Dan itu juga sebagai orang percaya kita, bahwa kita sekali lagi telah dibenarkan waktu kita percaya, sekali untuk selama-lamanya. Dan dalam proses pertumbuhan kita bisa saja kita jatuh bangun, tetapi kita tetap benar di hadapan Tuhan. Dan itu proses perubahan kita bertahap dari hari ke hari, sampai kepada kita bertemu muka dengan Tuhan dalam kedatangan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari kita